Assalamualaikum Sobat Syafiq. Jumpa lagi dengan saya Maria Fauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengulik potensi bisnis gaya hidup halal bersama narasumber kita Bapak Najib Kailani. Baik Mas Najib, berbicara tentang kehidupan halal ya. Sebenarnya apa sih gaya hidup halal itu? Menurut akademisi dan menurut Mas Najib sendiri misalnya. Ini istilah yang memang sangat saya kira gaya hidup halal itu sangat baru ya. Kalau dulu kan memang kalau di dalam masyarakat tradisional ya berusaha untuk yang tidak mengonsumsi barang-barang yang diharamkan itu. Tapi di masyarakat perkotaan itu berbeda lagi gaya hidup halal itu. Itu terkait dengan ya hidup modern juga. Jadi misalnya bukan hanya tadi terkait dengan bagaimana mengonsumsi barang-barang yang memang halal, tapi juga engagement terhadap barang-barang yang Islamized product ya, barang-barang yang diislamkan seperti kulkas halal, kertas halal gitu ya, perumahan muslim, nge-gym. Nah, nge-gym misalnya. Jadi ada gaya hidup perkotaan yang sebenarnya nge-gym itu bagian dari cara hidup, seolah-olah hidup yang baik gitu ya. Kemudian misalnya mengonsumsi sekarang kosmetik yang lebih dekat, yang natural backgroundnya, back to nature, yang bukan yang hewani. Itu kan sesuai dengan perkembangan sekarang yang berusaha untuk environmentally friendly gitu ya. Jadi ini memang satu sisi modern, tapi satu sisi juga bisa masuk ke dalam gaya hidup yang Islami tadi. Jadi itu yang disebut gaya hidup halal itu sebenarnya bukan hanya semata-mata menjadi soleh saja, tetapi juga menjadi modern itu. Oke. Menarik ya. Jadinya gaya hidup halal, maksudnya halal itu, terma halal sendiri itu semakin berkembang ya Mas. Tidak hanya produk-produk makanan minuman gitu yang kita minum, tapi juga bagaimana produk itu dihasilkan, kemudian produksinya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita lihat perusahaan misalnya yang memberikan karyawan gaji yang seharusnya atau bagaimana, itu juga mungkin masuk dalam ini ya, bisa dikatakan produk halal gitu. Bahkan sekarang perkembangan itu bukan hanya di ini ya, terutama di Malaysia yang saya baca itu ruang kerja itu juga dibuat Islami gitu. Oh gitu. Jadi saya pernah observasi di Jogja ini teman-teman yang menerapkan spiritual company lah gitu ya. Itu ada perusahaan yang ketika saya masuk itu ayat Quran diputar gitu. Bagi mereka itu cara untuk membuat bekerja itu tetap ingat dengan Tuhan gitu. Nah itu misalnya salah satunya. Terus ada kalau kayak perumahan Islam ada dipisah antara laki-laki perempuan di tempat bermain, tempat renang gitu kan. Itu yang mereka sebut dengan gaya hidup halal tadi gitu. Jadi semacam yang perluasan makna halal ya, makna modern dari halal itu. Halal ini kan dekat sekali dengan anak muda nih. Ya kan sekarang itu anak-anak muda mulai aware dengan isu-isu halal dan sebagainya macamnya, gaya hidup dari fashion segala macamnya. Gimana cara membacanya seorang sosiolog misalnya, atau bagaimana menurut Mas Najib sendiri terkait dengan ini? Ya saya tidak punya riset tentang khusus mengenai halal di kalangan anak muda ya. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangan di masyarakat di digital lah ya, itu kan banyak influencer yang memang secara serius fokus untuk menyampaikan pesan hal lifestyle ini. Misalnya yang saya lihat itu di Instagram itu ada beberapa ya. Nah dia cerita begini loh halal itu gitu, bahwa menjelaskan detail tapi dengan visual yang dekat dengan anak muda gitu. Beda dengan zaman kita membaca teks atau mendengarkan ceramah gitu enggak. Nah ini mungkin yang ini ya. Yang kedua tentu generasi sekarang kan berbeda dengan generasi yang lama. Kesadaran seperti tadi isu lingkungan ya. Mereka bisa menghubungkan antara pengalaman keberagamaan, misalnya bagaimana menjadi muslim yang baik, dengan mengonsumsi atau memakai sesuatu yang terkait dengan halal, yang dianggap halal, juga dengan isu-isu global kayak tadi, lingkungan, ramah lingkungan gitu. Nah ini yang kira-kira potensi besar di kalangan generasi milenial ini. Dan yang ketiga yang paling penting adalah sekatnya. Jadi masyarakat jaringan lah kalau kita sebut di masyarakat digital gitu network society ini. Isu yang ada misalnya influencer yang ada di US atau di Mesir gitu ya, itu bisa juga terhubung dengan influencer yang isunya sama. Misalnya kayak tadi isu mengenai halal tapi yang dekat dengan
hewani. Dan jika misalnya ini ya Mas ya, dalam ranah global nih ya, sekarang masyarakat Amerika yang Muslim ataupun yang non Muslim juga ternyata aware juga dengan isu halal, maksudnya daging. Mereka juga ada banyak misalnya vegetarian, kemudian memilih juga produk-produk makanan halal gitu. Itu kan menarik juga ya. Jadi sebenarnya konteks global dalam mengembangkan industri halal itu seperti apa? Iya, jadi pertama memang tuntutan untuk kembali ke tadi ya, yang environmentally friendly itu kan rupanya dekat juga dengan semangat yang ada di halal ini. Nah, karena itu pasar itu tidak hanya ke Muslim, juga banyak ke non Muslim. Contoh misalnya kayak tadi kosmetik itu. Saya nggak tahu kasus misalnya Korean Wave ya. Korean Wave itu kan istilahnya budaya populer. Tapi ketika dia masuk ke seluruh di seluruh negara menjadi global gitu, itu membawa di dalamnya unsur-unsur yang lain, misalnya makanannya gitu ya, kosmetiknya soju gitu ya, orang pengen putih misalnya kayak kayak gitu, itu kan akhirnya menjadi pilihan-pilihan kalau dia datang ke negara-negara Muslim mau nggak mau harus punya kayak gitu. Jadi dan ini mungkin kalau dia terkait dengan isu-isu yang mengembangkan isu-isu lingkungan, ramah dengan macam-macam lah, yang menjadi isu kontemporer sekarang, itu juga akan digemari oleh masyarakat yang tidak harus Muslim juga gitu. Berbicara tentang halal lifestyle global ya, sebenarnya siapa sih Mas leadingnya itu? Negara mana yang menurut Mas Najib tuh cukup progresif gitu ya, mengembangkan bisnis dan industri halal? Sejauh yang saya tahu dari kajian ya tentunya itu terkait juga dengan ekonomi Islam sebenarnya ini. Jadi kalau di Asia Tenggara ya Malaysia dan Singapura ya. Indonesia sebenarnya juga arah sana, tapi kita masih karena kita banyak orangnya, kita juga bisa leading ke arah situ. Nah, tapi kalau saya kira sekarang misalnya Uni Emirat Arab gitu, Saudi gitu ya, misalnya dalam satu studi itu menunjukkan kebutuhan kosmetik itu tinggi sekali di Uni Emirat Arab dan Saudi. Dan itu mungkin kalau kita lihat nih masyarakat, misalnya katakanlah kalau kosmetik ya lebih dihubungkan dengan perempuan, mungkin misalnya mereka bercadar atau apa gitu di dalam tradisi sehari-hari atau kehidupan sehari-hari, tapi di rumah mereka juga tetap ingin. Nah, ini menunjukkan bahwa dimanapun orang itu ingin engagement menjadi masyarakat global citizen lah atau gitu itu yang ingin tetap menjadi modern gitu, tapi sekaligus juga ingin tetap menunjukkan kesalehannya. Jadi emang dua hal ini nggak bisa dipisahkan ya Mas. Kadang-kadang kan kita melihatnya satu sisi saja nih, dia punya saleh gitu. Ternyata modern dan juga piety atau kesalehan itu bisa jalan satu sama lain. Mungkin Mas Najib punya ataupun melihat ada celah-celah tertentu lah yang bisa digarap nih anak muda terkait dengan industri halal. Kira-kira di mananya Mas, selain kosmetik misalnya atau apa gitu, atau masih kosmetik dan juga pariwisata gitu ya. Misalnya kayak tadi influencer tuh nggak kebayang itu menjadi satu pekerjaan gitu ya, dan itu influencer tapi agama gitu. Betul. Dan gajinya gede lagi. Dari situ misalnya. Lalu kemudian orang tinggal di rumah, kemudian bisa berjejaring dengan yang lain, itu misalnya menjual satu produk gitu ya. Itu juga produk yang terkait dengan Islamized produk tadi, itu juga sangat mungkin di generasi sekarang. Jadi anak muda sekarang sih saya kira jauh lebih, karena kreativitas ya kuncinya, dan digital society itu. Jadi mungkin itu akan memudahkan mereka dibanding kita membayangkan bahwa dulu ada produk-produk itu, produk terutama itu kan datang dari perusahaan-perusahaan besar ya, yang datang ke Indonesia atau ke negara-negara Muslim. Kalau sekarang mungkin UMKM kan bisa. Nah, jadi dan tidak sulit lagi juga untuk membuat sertifikatnya dengan peraturan yang baru. Ada nggak sih tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan nih oleh generasi muda sebelum menekuni bisnis yang berkaitan dengan gaya hidup halal? Pertama, saya kira ini peluang yang besar ya. Jadi sekitar mungkin 10-20 tahun ke depan itu kalau kita ingin katakan adalah dunia ini mungkin bisa jadi mengarah ke arah pietization ya. Orang mengalami kesalehan jamaah gitu. Jadi kalau dalam bahasa sosiologi itu ada globalization of piety ya.
orang berusaha untuk engage dengan beragama melalui komodifikasi agama. Nah, disitulah peluang yang bisa digunakan oleh anak muda atau bisa masuk untuk mengembangkan gaya hidup halal ini. Yeah. Jadi ada pasarnya, satu, yang kedua memang ini juga tidak bertentangan dengan agama ya. Jadi sekali lagi antara menjadi muslim yang baik sekaligus menjadi modern itu kunci dari gaya hidup halal yang sekarang ada. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Najib atas bincang-bincangnya. Saya Maria Fauzi undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.